Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2021. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur anatomi batang. Adapun nama-nama yang ada dalam kelompok kami, yang pertama Ernita, yang kedua Dini Odilia, yang ketiga Dewi Firmansyah, yang keempat Yoga Setiawan, dan yang kelima Arif. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur anatomi batang. Yang pertama yang terdapat dalam struktur anatomi batang yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel yang mengalami penebalan gabus dan dilapisi dengan kutikula. Kemudian yang kedua korteks. Korteks terdapat di sebelah epidermis yang berbatasan dengan endodermis yang terdiri dari sel kolenkim sebagai penyokong bagian dalam diisi dengan parenkim. Kemudian yang ketiga yaitu stele. Stele merupakan daerah di sebelah dalam dari endodermis yang terdiri dari parenkambium, parenkim, cela daun, empulur, presikel, serta berkas pengangkut. Kemudian pada korteks batang tumbuhan konifer dan Angiospermae tidak ditemukan adanya struktur endodermis. Yang pertama yaitu pada batang tumbuhan muda, satu atau dua lapisan pada tumbuhan korteks berisi selubang peti atau phloeterma. Kemudian yang kedua, tumbuhan rendah pembuluh memiliki endodermis pada bagian dalam kontraksnya. Kemudian yang ketiga, walaupun ciri metodologis epidermis tidak terlihat pada batang, batas antara korteks dan jaringan pembuluh secara fisiologis ada akibat interaksi kimiawi di antara kedua jaringan tersebut. Empulur umumnya rusak, sementara pada buku umumnya utuh. Dan kemudian pada korteks dan empulur dapat ditemukan adanya endoplast dan skerit atau laticifer. Di sini saya akan menjelaskan sistem jaringan pembuluh. Susun kolateral floem terdapat pada sisi abiksial luar dari xilem, yaitu kolateral, bikolateral, konsentris. Floem mengelilingi xilem atau abikripral, paku, bunga, buah, biji, atau umbi tumbuhan. Tipe stele berdasarkan ada tidaknya empulur jendela daun dan berkas pengangkut. Protostele dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris apikripral. Yang pertama itu haplostele. Xilem dikelilingi floem. Yang kedua antinoxstele. Xilem seperti bintang dan dikelilingi oleh floem. Yang ketiga plektostele. Xilem merupakan lempengan yang saling berhubungan dan dikelilingi oleh floem. Yang keempat campuran. Xilem merupakan kelompok kecil-kecil yang masing-masing dikelilingi oleh floem. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai anatomi batang dikotil. Yang pertama memiliki epidermis atau jaringan gabus. Muda atau herba epidermis tua, jaringan gabus dan ada lentiselnya. Yang kedua korteks. Muda atau herba memiliki kolenkim dan idioblast. Yang ketiga tua atau kolenkim jarang dan korteks memiliki mengandung kloroplas batas korteks dengan stel. Yang keempat phloeterma, kadang mengandung tepung. Yang kelima perisekel atau perkambium, jaringan terluar stel. Terdiri dari jaringan parenkim dan sklerenkim dan didampingi dengan serabut kristal. Yang keenam jaringan pengangkut, memiliki pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem dan parenkim floem. Dan di sini juga ada anatomi batang monokotil. Memiliki epidermis yang pertama, jaringan gabus hanya pada yang berkambium. Yang kedua kadang tertutup lilin tambah satkersik hipodermis korteks. Yang ketiga daerah parenkimnya terletak berkas pengangkut yang tersebar. Yang keempat siliem floem, parenkim dan serabut sklerenkim.
Struktur anatomi batang. Untuk gambar yang berwarna biru keunguan merupakan struktur anatomi batang dikotil. Untuk gambar yang berwarna merah kecoklatan merupakan struktur anatomi batang monokotil. Pada tumbuhan terbagi menjadi dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer meliputi pertumbuhan yang memanjang yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Pertumbuhan sekunder, pertumbuhan diameter suatu organ tumbuhan akibat aktivitas meristem lateral. Meristem lateral, kambium pembuluh, kambium gabus. Terlihat jelas pada batang pohon, semak atau vine, batang berkayu yang menjalar. Pada gambar di samping, yang berwarna coklat merupakan lapisan xilem sekunder yang tua, sedangkan yang agak warna kuning, lapisan xilem sekunder yang agak muda. Ya, demikian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.